Ya, salam saudara-saudara. Pertama, terima kasih untuk Pak John, Pak Iben, Pak Kenneth untuk jemputan dan makanan dan hospitality-nya. Terima kasih banyak. Terima kasih juga buat semua pastor, pendeta yang hadir dan juga para majelis penatua, diaken, jemaat, pemuda-pemudi. Terima kasih banyak meluangkan waktu untuk hadir dalam sesi hari ini. Kita akan ada 3 sesi ya. Sesi pertama, kemudian sesi kedua, dan sesi terakhir itu sesi tanya jawab. Nah, saya datang bersama dengan Pendeta Rifa Matigule. Silakan berdiri Pak Pendeta. Beliau juga sekaligus adalah bidang akademik ya, yang mengatur akademik di STTRI yang tempat di mana saya melayani sekarang. Nah, saudara-saudara yang terkasih, tadi saya bicara tentang apologetik. Saya bicara tentang apologetik ya. Ada sesuatu yang sangat kuat membuat kesenangan kita itu muncul, hati kita itu bergelora ketika kita bicara tentang ajaran yang kita tidak suka, ajaran yang kita rasa itu melawan kekristenan, ajaran yang kita rasa itu menyerang kekristenan. Karena adalah natural pada diri kita untuk untuk survive, untuk membentuk self defense mechanism. Itu natural. Itu sebabnya kalau muncul ajaran yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, atau yang apalagi yang berniat attack, menyerang kita, kita akan punya ketertarikan yang sangat kuat untuk memberikan pembelaan. Dan di dalam kekristenan itu disebut dengan apologetika atau the defense of faith. Tapi saudara-saudara, meskipun itu sesuatu yang baik dan wajib, bukan hanya baik tapi wajib. Bukan hanya baik tapi wajib. Meskipun begitu, kita jangan sampai lupa bahwa memberikan pembelaan iman, baik itu secara defensif, artinya kita memberikan rasionalitas, alasan untuk doktrin-doktrin iman yang kita imani, itu sifatnya defensif. Atau yang sifatnya ofensif, kita memperlihatkan bahwa pandangan pihak lain itu tidak cukup, insufficient. Itu sesuatu yang sifatnya ofensif. Meskipun itu sesuatu yang baik, tapi kita jangan lupa bahwa yang paling penting itu bukan bahwa orang salah, tapi yang paling penting adalah bahwa kita benar. Satu kali lagi, ini kalimat yang sangat penting sekali kita ingat. Yang paling penting itu bukan bahwa orang itu salah, tapi yang paling penting adalah bahwa kita benar. Kenapa kita benar? Kenapa kita percaya bahwa yang kita imani itu benar? Karena tidak ada poinnya kita menghabiskan 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan menjadikannya sebagai tugas utama kita di dalam hidup, memperlihatkan kesalahan pandangan-pandangan di luar sana. Tidak ada poinnya kalau kita sendiri tidak kuat berdiri di atas ajaran kita sendiri. Nah, ini satu fenomena, ada era kecanggihan teknologi media sosial sekarang. Ini semua orang mendadak mau jadi apologet. Itu di Indonesia itu tidak jelas orang itu sekolahnya apa, belajarnya di mana. Mendadak dia sudah bikin media sosial, kemudian mulai nyerang Islam, nyerang bidat. Saya tidak bilang itu pada dirinya sendiri salah. Tapi kalau you sendiri tidak tahu tentang imanmu, Allah Tritunggal tidak tahu, Alkitab tidak tahu, Kristologi tidak tahu, pneumatologi tidak tahu, what is the point? Apa poinnya? Apa poinnya memperlihatkan bahwa orang salah, tapi kamu sendiri tidak mengerti baik tentang imanmu, pilar-pilar dari imanmu itu saudara tidak ngerti baik. Apa poinnya? Dan karena itu saudara-saudara, meskipun ini terutama tentang apologetika, artinya kita akan bicara tentang ajaran-ajaran di luar yang tidak sesuai dengan ajaran iman Kristen, tapi kita harus meletakkan dasar yang sangat penting terlebih dahulu, sehingga atas dasar itu kemudian kita bicara, oke, yang itu salah karena yang sekarang saya anut ini, saya bukan hanya yakin ini benar, tapi saya tahu kenapa ini benar.
Nah, ini yang paling penting. Jadi jangan dulu bersemangat untuk membahas tentang ajaran agama lain, ajaran di luar sana, atau ajaran-ajaran yang menyimpang dari dalam kekristenan. Saya satu kali lagi, saya tidak bilang itu salah. Itu baik dan itu penting. Tapi yang paling penting adalah kita berakar dulu, kuat dulu, kokoh dulu di dalam iman kita sendiri. Karena kalau kita sudah kokoh di dalam iman kita sendiri, yang lain-lain itu urusan yang sangat gampang sekali. Karena dia mau menyerang dari segi apapun dengan cara apapun, pertama kita tidak akan tergoda, dan yang kedua, Roh Kudus akan memimpin kita untuk tahu bagaimana cara memberikan jawaban. Jadi yang paling penting adalah kita mengerti dulu, kuat dulu, kokoh dulu di dalam fondasi iman kita sendiri, baru kita bicara tentang hal-hal atau ajaran-ajaran di luar sana. Nah, itu poin yang pertama. Yang kedua, dalam tahun-tahun terakhir ini, para theologians kita menemukan mengemukakan satu metafora yang terbilang cukup baru, namanya theological triads. Ada yang pernah dengar istilah itu? Ya. Belum? Nah, puji Tuhan, saudara hadir hari ini, saudara dengar. Dan ini sesuatu yang sangat penting ya. Theological triads. Istilah triads itu istilah medis dari dunia kedokteran. Khususnya tugas para dokter atau tenaga medis di medan pertempuran. Misalnya kalau terjadi perang, kemudian ada orang yang kena mortir, kena peluru, atau kena apa begitu, kena sabet. Penanganan terhadap pasien itu tidak dilakukan serempak, tapi dilakukan menurut tingkat keparahan dari pasien yang bersangkutan. Jadi kalau saudara di medan perang, kemudian saudara hanya tergores, mereka tidak akan urus kamu dulu. Yang mereka urus adalah orang yang tangannya putus atau kakinya buntung kena apa namanya yang di tanah itu apa Pak? Ya, bom yang ditanam di tanah itu. Jadi yang diurus adalah pasien yang paling parah dulu. Jadi kalau saudara hanya luka sobek sedikit atau berdarahnya tidak terlalu banyak, kamu sabar dulu. Karena tenaga medis yang ada harus diefektifkan untuk mengurus orang yang sakitnya jauh lebih parah. Itu istilah triads di dalam dunia kedokteran. Nah, dari istilah itu, para teologian kita mengambil istilah itu untuk bicara tentang sebenarnya doktrin-doktrin kita di dalam kekristenan. Itu kan semuanya penting kan? Yang namanya doktrin itu tidak ada yang tidak penting. Semuanya pasti penting. Karena doktrin itu, apalagi kita orang reform ya, orang Calvinis, doktrin itu kan harus berasal dari Alkitab. Kalau tidak ada di dalam Alkitab tidak boleh jadi doktrin. Itu prinsip Calvinism itu begitu. Jadi semua doktrin itu pasti penting kan? Tapi saudara harus ingat, tidak semua doktrin itu punya bobot kepentingannya itu sama. Misalnya begini, kalau saudara bandingkan kepentingan doktrin Allah Tritunggal dengan doktrin cara baptisan, jauh lebih penting mana? Doktrin Allah Tritunggal atau cara membaptis? Tritunggal dong. Kalau saudara bandingkan doktrin tentang the personhood of Christ, siapa itu Yesus, dengan doktrin tentang bahasa roh misalnya, jauh lebih penting mana? Saudara sampai mati tidak bisa bahasa roh, tidak apa-apa. Tapi kalau you tidak tahu siapa itu Tuhan Yesus, you masuk neraka. Jadi meskipun doktrin-doktrin kita itu semuanya penting, tapi bobot level kepentingannya itu tidak sama. Nah, maka pertanyaannya, kalau kita menggunakan kesempatan ini untuk choose, sebenarnya yang mana yang paling penting sekali dari semua doktrin yang kita imani di dalam kekristenan, bahkan itu menjadi sentral dari pesan Kristen yang kita tidak boleh lose itu. Apa yang paling fundamental, yang paling sentral di dalam kekristenan? Kalau saudara tanya saya jawab pertanyaan itu, saya akan jawab satu: the gospel. The gospel. Karena
di dalam 1 Korintus pasal 15, Paulus mengatakan, sebab yang sangat penting yang kusampaikan kepadamu, kemudian dia bicara tentang the gospel. Nah, sangat penting yang saudara baca di dalam terjemahan itu, di Malaysia gunakan terjemahan LAI Indonesia baru ya. Kata yang sangat penting di situ dari bahasa Yunani protos, yang berarti sesuatu yang kepentingannya menempati urutan number one, urutan nomor 1. Jadi yang paling penting, yang paling fundamental di dalam kekristenan adalah the gospel. Dan hari ini saudara-saudara, amazingnya adalah orang-orang Kristen kalau kita tanya what is the gospel, mendadak mereka blank. Padahal ini tidak boleh loose. Saudara tahu pada waktu reformasi terjadi, Martin Luther naik ke atas panggung sejarah, memakukan 95 tesis itu di Wittenberg di Jerman. Salah satunya mengatakan harta gereja yang paling mulia adalah Injil kasih karunia. Harta gereja yang paling mulia adalah Injil kasih karunia. Nah, sekarang kalau saudara ditanya apa itu Injil, saudara bisa jawab? Saudara bisa jawab? Berarti kita kehilangan sentral dari gereja. Kita sudah berpindah dari pusat dari gereja itu, kemudian kita sibuk bicara tentang banyak hal, tentang pemuridan, tentang mengurus anak, mengurus rumah tangga, mengelola keuangan dan lain sebagainya, tapi kita lupa bicara tentang the gospel. Padahal menurut Alkitab, kalau Injil adalah sesuatu yang kepentingannya menempati urutan paling pertama, maka secara logik itu berarti you boleh tidak bicara tentang yang lain, tapi you tidak boleh tidak bicara tentang the gospel. You harus bicara tentang the gospel. Jadi saudara-saudara, sesi yang pertama ini sebagai fondasi, landasan untuk materi kita di sesi yang kedua, saya ingin bicara tentang the gospel, khususnya dari surat-surat Paulus, dan dalam kaitan dengan tema yang dikasih ke saya tentang berpegang teguh kepada kebenaran dan tidak menyangkal nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau saudara perhatikan tema itu, berpegang teguh kepada kebenaran, itu sebenarnya tema yang muncul sangat banyak, terutama di dalam surat-surat Paulus. Itu everywhere. Dan ketika istilah itu muncul, istilah itu kalau saudara perhatikan, mayoritas selalu dikaitkan dengan Injil atau dikaitkan dengan akibat transformasi dari Injil di dalam kehidupan seseorang. Jadi terkait dengan Injil. Begitu saudara perhatikan istilah berpegang teguh, berdiri teguh, atau istilah lainnya bertekun, berpegang teguh, berdiri teguh, dan seterusnya, mayoritas itu selalu terkait dengan the gospel atau terkait dengan transformasi Injil di dalam kehidupan seseorang. Jadi ini satu istilah yang sangat penting muncul, nanti kita akan lihat teks-teksnya nanti secara representatif, muncul di sana sini di dalam surat-surat Paulus, dan itu terkait dengan Injil. Nah, nanti kita akan lihat Injil itu apa di dalam presentasi ini, tapi kita lihat dulu beberapa teks di dalam surat-surat Paulus terkait dengan Injil ya. Kita lihat teks pertama di mana istilah berdiri teguh yang tadi saya bilang itu ekuivalen atau maknanya itu kurang lebih sama dengan berpegang teguh. Istilah itu muncul di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-15. Berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, ada double di situ, baik secara lisan maupun secara tertulis. Saudara perhatikan, bukan hanya berdiri teguh tapi juga berpeganglah. Nah, ayat ini seringkali disalah mengerti, karena memang di dalam terjemahan bahasa Indonesia itu digunakan terjemahan ajaran di situ, saudara bisa perhatikan di situ. Tapi sebenarnya di dalam bahasa Yunaninya itu menggunakan kata paradoses
yang paling bawah itu, paradoxes, yang sebenarnya berarti tradisi-tradisi. Nah, istilah tradisi di sini ini yang sering kali disalah mengerti dan bahkan dijadikan sebagai alasan oleh gereja tertentu, terutama gereja Katolik Roma, untuk mengajarkan bahwa yang punya otoritas itu bukan hanya Alkitab, tapi juga tradisi suci, tradisi apostolik yang tidak ada di dalam Alkitab. Jadi waktu mereka bicara tentang tradisi, yang mereka maksudkan itu bukan Alkitab, tapi yang mereka maksudkan adalah tradisi yang di luar Alkitab atau yang tidak ada di dalam Alkitab. Kemudian mereka pergi kepada ayat ini dan mengatakan kepada saudara, tuh lihat, Paulus bilang, berpegang kepada tradisi-tradisi yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Itu sebabnya kalau saudara belajar baik-baik teologi gereja Katolik Roma, otoritas teologi gereja Katolik Roma itu bukan seperti gereja reformasi yang sola scriptura, tapi mereka punya otoritas rangkap 3. Alkitab firman Tuhan, yes. Alkitab infallible, yes. Alkitab ineran, yes. Tapi bukan hanya Alkitab, ada 2 lagi yang lain. Yang kedua adalah tradisi suci. Tradisi suci yang menurut mereka pelihara secara lisan, dari mulut ke mulut. Jadi tradisi lisan itu tidak ada di dalam Alkitab, tapi menurut mereka berasal juga dari Yesus dan para rasul. Kemudian yang ketiga dan yang paling menentukan adalah paus dan magisteriumnya. Itu otoritas rangkap 3. Nah, kita tidak percaya begitu. Tapi poin saya adalah kenapa mereka bisa bikin ajaran begitu? Karena mereka menafsirkan ayat ini, tradisi-tradisi di situ secara lisan maupun tertulis, berarti ada Alkitab yang tertulis, tapi juga ada tradisi yang secara lisan beredar. Dan Paulus bilang berpegang teguhlah pada tradisi-tradisi itu, baik yang lisan maupun yang secara tertulis. Nah, nanti saya akan kembali kepada ayat ini dan akan membuktikan bahwa tradisi di situ tidak seperti yang dimaksudkan di dalam gereja Katolik Roma. Tapi kita lihat dulu, ada satu studi menarik. Saudara, coba ambil waktu untuk belajar membaca teolog-teolog magisterium kita yang besar di dalam sejarah. Martin Chemnitz ini salah satu teolog Lutheran yang sangat besar sekali. Nanti kita akan banyak kutip dari para teolog besar kita yang sangat raksasa sekali, baik dalam tradisi Lutheran maupun tradisi Calvinis, ya. Martin Chemnitz pasca konsili Trent diadakan, jadi konsili itu diadakan untuk menentang reformasi, menulis 4 volume. Yes, ini dia. Menulis 4 volume yang berjudul Examination of the Council of Trent. Jadi dia memberikan tanggapan terhadap konsili Trent. Dan saudara tahu, di dalam konsili Trent, saudara dan saya yang non-Katolik ini sudah dinyatakan sebagai bidat kita. Jadi kita ini juga bidat juga bagi mereka. Karena itu kita punya hak untuk membela diri juga, kan. Tapi kita lihat dulu apa yang dikatakan oleh Martin Chemnitz, ya. Satu kali lagi, ini teolog Lutheran yang sangat besar sekali, dan studinya itu sangat berharga sekali terkait dengan tradisi. Saudara ingat tadi di 2 Tesalonika tadi Paulus bicara tentang tradisi, bukan? Kemudian menurut gereja Katolik Roma, tradisi di situ berarti tradisi yang lisan. Dan itu tidak ada di dalam Alkitab, tapi dipelihara di dalam tradisi gereja Katolik Roma, dan itu sampai sekarang itu masih ada. Nah, Martin Chemnitz meneliti tentang tulisan bapak-bapak gereja. Waktu mereka menggunakan istilah tradisi, sebenarnya apa yang mereka maksudkan? Dan dia menemukan bahwa bapak-bapak gereja waktu bicara tentang tradisi, mereka gunakan istilah itu untuk 8 pengertian. Jadi bukan hanya 1 pengertian, tapi 8 pengertian. Artinya you tidak bisa mengatakan bahwa oh ini pasti tradisi lisannya gereja Katolik Roma just because seorang bapak gereja menggunakan istilah tradisi.
Karena di dalam tulisan bapak-bapak gereja, istilah tradisi itu punya arti yang sangat variatif sekali. Minimal tidak kurang dari 8 pengertian istilah tradisi itu digunakan. Yang pertama, istilah tradisi digunakan untuk bicara tentang tradisi lisan dari Tuhan Yesus dan para rasul yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan Perjanjian Baru. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Kan waktu Yesus melayani dan para rasul melayani, mereka tidak langsung nulis Perjanjian Baru, bukan? Mereka melayani dengan cara apa? Berkhotbah, mengajar secara lisan. Artinya ada periode di mana ajaran Tuhan Yesus dan ajaran para rasul itu diedarkan melalui khotbah, dilakukan secara lisan. Nanti baru mereka tuangkan dalam bentuk tulisan. Itu yang kalau saudara studi Perjanjian Baru, para ahli menyebut itu sebagai oral tradition period, periode tradisi lisan. Nah, periode tradisi lisan itu juga disebut tradisi, tapi itu tidak berarti tradisi itu in addition to the scripture, bukan sesuatu tambahan kepada Alkitab. Tradisi lisan itu sendiri adalah Alkitab, karena isi dari tradisi lisan itu yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan, yang hari ini kita sebut sebagai Perjanjian Baru. Jadi tradisi meskipun itu lisan, tapi itu bukan yang berbeda dari Alkitab. Tradisi lisan itu adalah New Testament, adalah Perjanjian Baru, 27 kitab itu. Jadi waktu bapak-bapak gereja bicara tentang tradisi rasuli, apostolic tradition, mereka tidak bicara tentang something else. Mereka bicara tentang Perjanjian Baru yang sebelumnya diajarkan secara lisan. Nah, itu satu pengertian yang sangat major sekali di dalam tulisan bapak-bapak gereja. Tapi bukan hanya itu. Bapak-bapak gereja juga waktu menggunakan istilah tradisi, mereka gunakan istilah itu untuk penerimaan, reception dari kanon Perjanjian Baru. Kitab-kitab itu bagaimana prosesnya sehingga sekarang itu menjadi kanon. Karena kitab-kitab itu kan tidak ditulis secara sekaligus, bukan? Para penulis kan tidak sepakat, ayo mari kita duduk sama-sama, bikin konferensi, bikin seminar apologetik, kemudian mari kita nulis Perjanjian Baru. Nah begitu. Mereka nulis untuk tujuannya masing-masing, untuk alasannya tersendiri, dan nulis di tempat yang berbeda dan situasi yang berbeda, tidak sekaligus ya. Meskipun mereka saling kenal satu sama lain, tapi mereka tidak sepakat untuk ayo mari kita nulis Perjanjian Baru. Mereka tidak bikin agreement itu. Jadi waktu tulisan-tulisan itu dihasilkan, memang butuh waktu untuk direcognize oleh gereja sebagai kitab-kitab yang berotoritas. Nah, proses pembentukan kanon itu, formasi kanon itu, the formation of kanon itu juga disebut sebagai tradisi. Jadi saudara lihat, satu istilah, tapi maksudnya itu beda loh. Maka you harus lihat dulu, ini bapak gereja ini, waktu dia gunakan istilah tradition, apa yang dia maksudkan? Apakah dia bicara tentang oral tradition period yang tadi saya jelaskan, atau dia bicara tentang proses formasi kanon seperti yang tadi saya jelaskan? Itu pengertian yang kedua. Yang ketiga, sorry, itu salah ketik, bukan apostolog tapi apostolik ya. Waktu mereka gunakan istilah tradisi, terutama oleh Tertullianus, oleh Irenaeus, itu bapak-bapak gereja yang sangat penting ya. Abad kedua Irenaeus, kemudian abad kedua memasuki abad ketiga itu Tertullianus. Itu orang-orang yang sangat berperan penting membela kekristenan dari bidat-bidat, terutama bidat Gnostik yang muncul pada awal abad yang kedua. Waktu mereka bicara tentang tradisi dan mereka sebut itu sebagai apostolic tradition, mereka tidak bicara tentang tradisi yang berbeda dari ajaran Alkitab, tapi mereka bicara tentang ringkasan iman Kristen, summary, ringkasan dari iman Kristen yang saudara tahu hari ini saudara sebut sebagai
pengakuan iman rasuli. Saudara tahu pengakuan iman rasuli itu? Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi dan seterusnya, kepada Yesus Kristus, kepada Roh Kudus, percaya akan gereja yang kudus dan am dan seterusnya. Itu pengakuan iman rasuli kan? Pengakuan iman rasuli memang baru dikomposisi dalam bentuk formal itu sangat mungkin abad keempat pada masa Ursinus. Tapi sebelum Ursinus mengkomposisi itu dalam bentuk kredo, baik itu Irenaeus, baik itu Tertullianus, termasuk Hippolytus of Rome pada era yang bersamaan, sudah bicara tentang apostolic tradition, yang kalau saudara lihat isi dari apa yang mereka maksudkan dengan apostolic tradition itu identikal dengan pengakuan iman rasuli. Nah, pengakuan iman rasul itu sesuatu yang bersifat tambahan kepada Alkitab atau sesuatu yang meringkas Alkitab? Meringkas Alkitab. Jadi kalau you mau tahu apa yang diimani oleh orang Kristen, you recite aja pengakuan iman rasuli. Itu adalah sahadatnya orang Kristen. Makanya saya banyak sekali mengkritik gereja-gereja di Indonesia, terutama gereja-gereja yang modern, yang baru lahir ini, yang tidak mau lagi mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mereka sudah sibuk nyanyi 2 jam, 3 jam, lalu khotbah 30 menit, itu pun melucu semua, tapi tidak mau kutip lagi pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli adalah sahadatnya kita. Dan bukan hanya sahadatnya kita, tapi saudara ingat sebelum kita mengaku kan pemimpinnya akan bilang begini, bersama dengan semua orang percaya, di semua tempat, di segala zaman, kita mengaku iman kita demikian. Artinya mau memberitahu kepada kita, yang Kristen itu bukan kamu doang. Dan yang Kristen itu bukan hanya kamu yang hidup di zaman ini. Kekristenan itu sudah ada di semua tempat dan di segala zaman sejak Tuhan Yesus. Artinya kita bagian dari satu tubuh Kristus yang sangat besar, bagian dari jemaat universal yang disebut dengan Catholic Church. Sayang sekali istilah Katolik itu dibajak oleh gereja Katolik Roma, dan mereka pikir kalau you sebut diri Katolik berarti you Katolik Roma. No, abad kedua saudara tahu bapak gereja dari Antioquia di Syria, namanya Ignatius of Antioquia, waktu dia dalam perjalanan menjadi martir di kota Roma, dia menggunakan istilah Katolik, dan dia tidak bicara tentang Katolik Roma. Katolik Roma tidak ada pada abad kedua, tidak ada pada abad ketiga. Katolik Roma dalam bentuk yang sekarang baru ada setelah skisma abad ke-11. Setelah dia berhasil memecah belah gereja dengan bicara tentang otoritas paus dan lain sebagainya, itu kan baru abad ke-11. Waktu Ignatius dari Antioquia di dalam suratnya menggunakan istilah Katolik, dia menggunakan itu untuk Universal Church, gereja yang universal. Artinya you mau ada di Antioquia, ada di Kartago, Afrika Utara, you ada di Mesir, Alexandria, you ada di Asia, you ada di Lyon, Perancis, you ada di Inggris, you ada di manapun. Kalau you mengaku iman yang sama, you adalah bagian dari One and Holy Catholic Church. Gereja yang Katolik, yang yang satu itu. Jadi waktu bapak-bapak gereja bicara tentang Catholic Church, itu visinya itu bukan visi denominasi, tapi visinya adalah visi creedal, bersifat pengakuan iman. Kalau you mengaku iman yang ini, you Katolik. Yang mereka ringkas dalam bentuk pengakuan iman rasuli. Dan hari ini kita sebut sebagai, waktu itu mereka sebut sebagai the apostolic tradition, tradisi apostolik. Jadi you mesti teliti dulu tradisi itu apa maksudnya. You tidak bisa bilang, oh kalau tradisi berarti tradisinya gereja Katolik Roma. Sabar dulu. Karena bapak-bapak gereja menggunakan istilah tradisi dalam banyak sekali pengertiannya. Yang keempat, tradisi dalam arti cara menafsir kitab suci. Cara menafsir kitab suci. Jadi waktu mereka bicara tentang tradisi, menurut tradisi kitab suci berkata demikian, mereka bicara tentang bapak-bapak gereja itu punya semacam apa yang mereka sebut sebagai regula fidei. Jadi istilah apostolic tradition tadi mereka sebut sebagai regula fidei, the rule of faith
aturan iman. Dan aturan iman itu bukan hanya menjadi pengakuan iman, tapi menjadi prinsip hermeneutik, prinsip menafsir Alkitab. Maksudnya apa? Maksudnya kalau you tafsirkan Alkitab, kemudian mendadak you berkesimpulan Yesus bukan Tuhan, berarti you salah nafsir. Karena sudah ada rule of faith-nya, Yesus adalah Allah, Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Sudah ada rule of faith-nya. Jadi Alkitab tidak mungkin mengatakan Yesus bukan Tuhan. Nangkap maksudnya ya? Mereka sudah punya rule-nya, sudah punya pagarnya. Jadi waktu you membaca Alkitab, menafsir Alkitab, kemudian you berkesimpulan, oke, Roh Kudus bukan Tuhan, Yesus bukan Tuhan, Yesus tidak mati bagi saya, berarti you salah baca Alkitab. Kita tidak perlu berdebat lagi, kamu pasti salah. Karena kita sudah punya the rule of faith. Makanya saya bilang, harus ngerti pengakuan iman rasuli, recite itu dan dalami itu, internalisasi itu. Karena itu menjadi rule of faith buat saudara. Begitu you membaca Alkitab, kemudian mendadak pikiran lu ngaco kemana-mana. Tuhan kok punya tangan, Tuhan kok punya kaki, punya telinga dan lain sebagainya. Yesus kok, kenapa kalau dia Tuhan kok dia haus? Kalau dia Tuhan kok kenapa dia lapar? Masa Tuhan bisa haus? Masa Tuhan bisa lapar? Pertanyaan-pertanyaan begitu kan? Tapi sebenarnya kenapa you nanya begitu? Karena kamu tidak berakar di dalam the rule of faith. Karena pengakuan iman kita, misalnya Chalcedon sudah mengatakan Yesus itu satu pribadi dengan dua sifat, Allah sejati dan manusia sejati. Nah kalau dia manusia sejati, dia bisa lapar enggak? Bisa lapar enggak? Maka kamu jangan jadi mu'alaf kalau mereka mengatakan kepada kamu, Tuhan kok bisa lapar. Itu berarti kamu yang goblok. Sorry, supaya kita jangan ngantuk. Ya artinya kamu tidak berakar di dalam the rule of faith itu, di dalam aturan iman itu. Semua sudah disediakan di dalam sejarah gereja untuk melindungi saudara sebagai orang Kristen. Jadi kalau hari ini saudara tercecer, meninggalkan kekristenan, keluar dari gereja, mengganti agama dan menyangkal Tuhan Yesus, bukan karena kekristenan tidak melayani saudara, tapi karena saudara yang tidak memperlengkapi diri secara baik mengenai iman Kristen. Kemudian yang kelima, istilah tradisi ini banyak sekali artinya. Yang kelima, tradisi berarti bicara tentang praktik-praktik tertentu. Misalnya Origenes bicara tentang baptisan anak. Di sini menjalankan baptisan anak? Ya. Baptisan anak menurut Origenes itu merupakan tradisi apostolik, dijalankan sejak masa para rasul, dan karena itu saya juga percaya baptisan anak ya. Saya percaya baptisan dewasa iya. Kalau misalnya dia baru bertobat, dia sudah umur 50 tahun, ya memang dia harus dibaptis dewasa kan. Masa kita suruh dia jadi anak-anak lagi? Tapi kalau anak itu lahir dari keluarga Kristen, dia berhak menerima the sign of the covenant, tanda perjanjian, yang di dalam perjanjian lama adalah sunat, kemudian di dalam perjanjian baru adalah baptisan air. Dia berhak menerima berkat dan tanda perjanjian itu, dan itu dimandatkan di dalam Alkitab, dan itu di dalam bapak-bapak gereja mereka sebut itu sebagai tradisi apostolik. Kemudian yang berikut, tradisi juga berarti konsensus bapak-bapak gereja mengenai doktrin tertentu. Jadi kalau mereka sepakat tentang doktrin tertentu, maka mereka sebut itu sebagai tradisi. Kemudian yang berikut, tradisi berarti ritual-ritual tertentu. Misalnya membuat tanda salib. Saya sampai sekarang tidak bisa buat tanda salib ya, karena saya tidak lahir di dalam tradisi gereja yang itu. Misalnya berdoa menghadap ke timur dan lain sebagainya. Mereka punya banyak tradisi yang hari ini kita tidak lagi jalankan ya. Dan mereka sebut itu tradisi dan lain sebagainya. Maksud saya itu begini, just because Paulus bilang berpegang pada tradisi-tradisi, itu tidak berarti tradisinya gereja Katolik Roma loh. Karena istilah tradisi itu punya
arti yang berbeda dan arti yang sangat variatif. Nah, sekarang kita kembali sedikit ke ayat yang tadi, dan saya akan buktikan tradisi yang dimaksudkan Paulus itu bukan tradisinya gereja Katolik Roma, but the gospel. Saudara perhatikan ayat yang ke-13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Nah, kalau bicara tentang Allah telah memilih kamu dari semula untuk diselamatkan, itu Injil atau bukan? Yes, itu Injil. Injil bicara tentang desain, rencana Allah bagi keselamatan. Salah satunya adalah doktrin predestinasi yang diajarkan, ditekankan di dalam teologi reform, teologi Calvinisme, dan itu bukan doktrinnya Calvin, itu doktrin itu ada di dalam Alkitab. Itu kita bisa sangat gampang untuk defend doktrin itu. Tapi Allah telah merancang keselamatan, memilih kita untuk diselamatkan. Itu adalah berita Injil. Kita diselamatkan itu bukan karena mendadak Tuhan bilang, aduh lonely sekali bisnis ketuhanan ini ya, tidak ada orang datang ke surga ini, jadi lebih baik saya pilih 2-3 orang untuk kamu masuk surga lah, supaya kita ada teman bicara. No, keselamatan itu bukan plan B-nya Tuhan. Keselamatan itu bukan rencana dadakannya Tuhan. Tuhan sudah merencanakan itu sebelum dunia dijadikan. Kita telah dipilih di dalam Kristus untuk diselamatkan. Jadi Tuhan itu tidak bekerja dadakan, itu the gospel, itu Injil. Kemudian untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh the gospel, oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi di dalam konteksnya Paulus bicara tentang apa? Bicara tentang the gospel, dan dia sebut itu sebagai tradisi yang disampaikan secara lisan, of course, karena Paulus di Tesalonika kan berkhotbah lisan kan. Dia pergi kemana-mana, dia berkhotbah secara lisan kan, dan juga melalui tulisan. Yes, dia menulis lewat surat-suratnya untuk menggembalakan mereka. Jadi dia memberitakan Injil baik secara lisan maupun melalui surat-suratnya. Dan dia sebut itu sebagai tradisi-tradisi. Jadi tradisi di dalam 2 Tesalonika itu bukan tradisi secret traditionnya gereja Katolik Roma yang kita sampai sekarang tidak tahu tradisi itu modelnya apa dan isinya apa. Mereka bicara tentang tradisi, tapi kalau you tanya apa isi dari tradisi itu, pernah tidak selama hampir 2000 tahun ini pihak magisterium menerbitkan ini loh isi tradisi apostolik itu yang lisan itu? Tidak ada satu kalimat pun mereka tidak pernah terbitkan. Artinya mereka hanya sebut tradisi lisan, tapi mereka even tidak tahu apa isinya. Nah, kita tahu apa isinya. The gospel itu ada di dalam perjanjian baru, dan itulah yang hari ini kita akan bahas. Jadi waktu Paulus mengatakan, saudara-saudara, berpegang teguhlah, berdiri teguhlah, dan berpeganglah pada ajaran-ajaran, tradisi-tradisi yang kami beritakan secara lisan dan tulisan. Paulus bilang berpegang teguh kepada the gospel. Berdiri teguh di atas the gospel. Jangan lepaskan the gospel. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kemudian kita pindah ke yang berikut. Ini tadi kita sudah bahas ya. Teks yang kedua. Ini juga teks yang sangat penting di dalam tradisi gereja Katolik Roma, tapi sayang sekali tidak akan menolong gereja Katolik Roma. Karena begini, terutama yang nanti saudara akan lihat di yang saya saya kasih huruf miring. Jadi di Efesus pasal 2 ayat 19 sampai ayat 22, terutama di ayat 20, Paulus bicara tentang dasar dari gereja adalah para nabi dengan para rasul dan para nabi dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Temeleio di dalam bahasa Yunaninya. Itu istilah yang berbeda karena nanti ada satu teks yang lain yang juga bicara dengan imagery yang sama tentang imagery fondasi.
Dan ini teks yang nanti akan dikutip di dalam magisterium untuk mengatakan mengenai doktrin the infallibility of Pope. Paus itu tidak dapat salah. Gereja magisterium itu tidak dapat salah. Jadi dia kalau declare doktrin ex cathedra, maka doktrin itu menjadi de fide, menentukan iman. You harus percaya, kalau tidak you di anatema, masuk neraka. Misalnya contoh yang terkenal adalah tahun 1950, baru-baru ini, belum 100 tahun, mereka declare doktrin bahwa Maria itu tubuhnya terangkat ke surga. Dan kemudian kalau you tidak percaya itu, maka you di anatema, terkutuklah engkau. Nah, kenapa bisa begitu? Karena mereka percaya mengenai doktrin the infallibility, ketidakbersalahan Paus untuk declare doktrin dan moral. Dan salah satu ayat yang mereka kutip sekarang adalah 2 Tesalonika, 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-15. Karena saudara perhatikan, semuanya itu kutuliskan kepadamu, ini surat kepada gembala muda di Efesus, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar dari kebenaran. Jadi bicara tentang jemaat, tiang penopang dan dasar dari kebenaran. Jadi menurut mereka, ayat ini bicara tentang the infallibility of Pope ya, dan magisteriumnya. Nah, masalahnya adalah begini. Imagery tentang pilar, jadi kalau saudara perhatikan kata stulos di sini, rupanya ininya tidak bisa kena pantul ke situ ya. Tidak bisa ya. Ya, stulos di situ yang saya kasih huruf miring tebal garis bawah itu, stulos kai hedraiona itu, kata stulos di situ berarti pilar. Kemudian hedraiona di situ bisa diterjemahkan foundation ya, dasar. Jadi kalau diterjemahkan tiang penopang atau pilar dan dasar dari kebenaran. Nah, coba saudara proses baik-baik. Pilar dan dasar atau penopang dari kebenaran. Jadi kebenaran itu dasarnya itu gereja. Apakah itu maksudnya? Apa itu tidak terbalik ya? Itu yang tadi saya bilang, kalau you berakar di dalam the rule of faith, kalau orang bikin kesimpulan begitu, antena saudara langsung begini, impossible, tidak mungkin kebenaran itu dasarnya adalah gereja. Jadi gereja yang menentukan kebenaran, itu kan impossible. Justru sebaliknya, gereja ada karena kebenaran. Karena gereja tanpa kebenaran itu hanya kumpul-kumpul sosial. Itu tidak lagi disebut sebagai gereja. Nanti kita akan lihat salah satu contohnya, terutama jemaat di Galatia. Jadi pasti bukan itu maksudnya. Maka pertanyaannya adalah apa yang dimaksudkan dengan stulos kai hedraiona tes aleteias, pilar dan dasar dari kebenaran. Nah, kita bersyukur kita punya bapak-bapak gereja yang juga bicara tentang imagery ini. Saudara perhatikan di screen, ini dari Eusebius. Saudara tahu bapak sejarah gereja yang hari ini mewariskan bagi kita buku Ecclesiastical History, sejarah gereja, yang sangat terkenal itu. Di dalam Ecclesiastical History, Eusebius bicara tentang ada seorang martir namanya Attalus. Attalus ini menurut dia adalah seorang yang berasal dari Pergamos, dan dia selalu, he had always been a pillar, dia selalu adalah pilar dan fondasi. Nah, tidak mungkin Attalus itu pilar dan fondasi sama seperti pilar yang sekarang, tidak mungkin itu maksudnya. Jadi apa maksudnya? Oke, kita nanti akan jawab itu, tapi kita pindah lagi kepada bapak gereja yang lain. Ini Eusebius ya. Sekarang kita pindah ke Basilius dari Kaisarea, atau yang disebut dengan Basilius Agung.
Saudara tahu ada 3 bapak Kapadokia yang terkenal, Gregorius Nazianzus, kemudian Gregorius dari Nisa, dan salah satunya yang sekarang saudara lihat di screen, Basilius dari Kaisarea atau Basilius Agung. Dan dia bicara tentang the pillars and foundation of the truth, yang scatter, ya, yang tersebar. Jadi bicara tentang orang-orang yang berpegang teguh kepada kebenaran, berpegang teguh kepada firman Tuhan, kepada Injil, dan dia sebut orang-orang itu sebagai the pillars and foundation, pilar-pilar dan fondasi. Maka pertanyaan, apa maksudnya? Yang pasti itu tidak berarti bahwa orang-orang itu menjadi dasar dari kebenaran. Mereka itu orang-orang bisa mati, bisa salah. Tapi kenapa orang-orang yang besar seperti Basilius dari Kaisarea, termasuk Eusebius, bapak sejarah gereja yang sangat besar itu, menyebut orang-orang itu martir. Kemudian orang-orang percaya yang berpegang teguh kepada firman Tuhan menyebut mereka sebagai pilar-pilar dan fondasi kebenaran. Kemudian satu lagi bapak gereja yang lain, ini juga bapak Kapadokia, Gregorius Nazianzus, menggunakan istilah yang sama untuk Athanasius. Saudara, kalau saudara jadi jemaat 10 tahun, 20 tahun, saudara tidak pernah tahu tentang Athanasius. Aduh, saudara tahu Athanasius itu siapa? Ada yang tahu? 1 menit, boleh jawab. Ada yang tahu? Athanasius, kalau hari ini saudara mengaku Yesus itu sehakikat dengan Bapa, Allah sejati, terang dari terang. Dia tidak lebih rendah dari Bapa, dia tidak kurang dari Bapa. Bapa adalah Allah sejati, Yesus adalah Allah sejati. Saudara tahu yang membela itu adalah Athanasius di dalam konsili oikumenis yang pertama tahun 325 Masehi di Nisea. Di Nisea. Sebelumnya ada perdebatan di Mesir, di Alexandria, antara Bishop Uskup Alexander melawan seorang penatua yang menjadi bidat. Hati-hati loh, penatua bisa mengajarkan bidat loh. Ya, itu ada di dalam sejarah. Penatua presbiter di Alexandria mengajarkan Yesus itu memang berkuasa dan memang Yesus dipakai oleh Allah untuk menciptakan dunia ini, tapi Yesus tetap adalah ciptaan yang pertama. Jadi Yesus itu the highest creation of the Father, penciptaan tertinggi dari Bapa, tapi tetap creation, tetap creature, tetap ciptaan. Dilawan oleh bishop, uskupnya. Untung pendetanya tidak mau kalah sama penatua ya. Pendetanya lawan dia. Singkat cerita terjadi cekcok yang sangat besar. Lalu Kaisar Konstantinus memanggil para uskup dari berbagai wilayah kekristenan pada masa itu bersidang di Nisea pada tahun 325 Masehi, dan itu disebut sebagai konsili oikumenis yang pertama di dalam sejarah sejak Kisah Rasul pasal yang ke-15. Dan di dalam konsili itu ada seorang anak muda pada waktu itu, dia baru berusia 27 tahun. Ada yang 27 tahun di sini? Nah, 27 tahun. Tidak apa-apa, 17 tahun juga tidak apa-apa. 27 tahun menjadi leading speaker di dalam konsili itu. Itu dihadiri oleh para uskup loh itu, yang sudah tua-tua loh itu. Tapi anak muda ini, dia tidak mau kebenaran itu digoncangkan, digeser dengan ajaran bidat dari Arius. Dan dia membela ajaran itu dengan gagah berani. 3 tahun kemudian, dia menjadi uskup menggantikan Bishop Alexander, uskup Alexander di Alexandria, Mesir. Dia menjadi uskup, dan saudara tahu 45 tahun masa jabatannya sebagai uskup di Mesir, di Alexandria. 17 tahun dia hidup di pembuangan, dibuang oleh Kaisar Romawi karena dia tidak mau menyangkal iman Nisea. Yesus adalah Allah sejati, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati, homoousios dengan Bapa, sehakikat dengan Bapa. 17 tahun dia dibuang dari masa jabatannya 45 tahun. Dan bukan hanya 17 tahun dibuang, tapi sebanyak 5 kali dia dibuang. Itu Athanasius. Dan waktu Gregorius Nazianzus menulis tentang Athanasius, kalau saudara baca tulisannya yang lain, dia sebut Athanasius sebagai
penguasa atas seluruh dunia. Dan waktu itu orang bilang kepada Athanasius, Athanasius, ini semua kaisar Romawi melawan engkau, seluruh dunia melawan engkau. Lalu saudara tahu apa jawaban Athanasius? Maka biarlah Athanasius melawan seluruh dunia. Itu terkenal dengan satu kalimat. Kalau saudara ketik di Google sekarang, Athanasius contra mundum, Athanasius melawan dunia. Jangan kamu bilang satu dunia melawan saya. Yang harus kamu bilang adalah saya Athanasius melawan satu dunia. Itu orang Kristen. Ini semangat ini hari ini tidak ada di dalam anak-anak muda orang Kristen sekarang. Ini kalau dikasih uang, dikasih yang bagus-bagus sedikit sudah pada mualaf semua ini. Jangan jual imanmu untuk apapun juga. Karena imanmu yang hari ini kamu duduk di dalam gereja ini dibayar dengan nyawa, dibayar dengan penderitaan, dibayar dengan pembuangan, dibayar dengan persekusi. Orang-orang Kristen di sepanjang sejarah membayar harga yang mahal untuk iman Kristen yang hari ini kamu ada di dalam gereja ini. Jangan menjual imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau seluruh dunia melawan engkau, berkatalah seperti Athanasius, saya melawan seluruh dunia. Athanasius contra mundum. Dan mengenai Athanasius ini, saudara-saudara, Gregorius Nazianzus mengatakan, Athanasius bagi kita adalah the pillar of the church, adalah pilar dari gereja. Nah, apa maksudnya pilar dari gereja? Nah, saudara-saudara, kalau saudara tanya apa maksudnya pilar dari gereja, lebih baik saya kutip bagi saudara saja dari seorang teolog evangelikal yang sangat terkenal sekali, John Stott ya. Ini orang yang sangat terkenal sekali, seorang pengkhotbah, seorang teolog yang evangelikal sampai dia mati ya. Sangat bagus sekali. Kata stulos berarti pilar. Tujuan dari pilar tidak hanya untuk menahan agar tetap kokoh, tapi juga untuk mendorongnya menjadi lebih tinggi sehingga dapat terlihat jelas bahkan dari kejauhan. Jadi kalau saudara baca itu terus, saya tidak akan baca terus, tapi kalau saudara baca itu terus, sebenarnya ada dua function dari pilar yang digunakan oleh Paulus di situ. Yang pertama adalah soal stability-nya. Dan yang kedua adalah soal visibility. Jadi stability dan visibility. Apa itu stability? Stability berarti pilar itu menjaga supaya bangunan itu jangan goyah, bukan? Dan visibility itu apa? Kenapa pilarnya harus tinggi-tinggi? Supaya orang bisa lihat, bukan? Jadi apa function dari gereja? Fungsi dari gereja adalah menjaga, memelihara, mempertahankan sehingga kebenaran itu tidak dilencengkan, tidak disimpangkan, dan tidak dibuat menjadi ajaran yang sesat, ajaran yang menyimpang. Soal the stability of the doctrine, stabilitas doktrin, stabilitas ajaran, stabilitas Injil, itu fungsi gereja. Fungsi gereja adalah menjaga stabilitas kebenaran. Tidak sembarang orang boleh datang dan mengajar. Tidak sembarang orang boleh bikin ajaran apa saja. Orang harus belajar, harus membuktikan diri, bertekun di dalam sound doktrin, sehingga dia tidak naik ke mimbar kemudian ngajarin yang aneh-aneh. Itu soal stabilitas. Dan yang kedua soal apa? Visibility. Apa fungsi dari gereja? Memberitakan kebenaran, bukan? Kamu tidak bisa menyalakan api kemudian taruh di bawah gantang. Saudara harus kasih lihat itu kepada dunia ini. Jadi soal stability dan soal visibility. Kalau saudara punya ajaran yang sehat, perlihatkan itu kepada orang-orang, beritakan itu kepada orang-orang, dan bukan hanya beritakan itu, tapi hiduplah sesuai dengan itu. Karena pilar dan fungsi fondasi di situ bicara tentang tugasmu untuk menjaga kemurnian ajaran Injil, stabilitasnya, dan juga visibility-nya. Saya banyak tanya orang-orang Kristen, sudah Kristen berapa lama? Kemudian dia jawab sekian tahun. Ada yang 10 tahun, belasan tahun, 5 tahun. Terus saya tanya, pernah enggak memberitakan Injil kepada orang lain?
Kemudian dia jawab, saya memberitakan Injil dengan perbuatan saya. Saudara, Injil itu news. Apa yang saudara lakukan dengan news? Bayangkan kalau saudara pergi ke kantor berita Malaysia, kemudian saudara bilang begini, bilang kepada pembaca beritanya, keluar dari ruangan itu, bacakan berita itu, tapi jangan dengan kata-kata, dengan perbuatan. Saudara akan dikirim ke rumah sakit jiwa itu. Apa yang saudara lakukan dengan news? Announce itu, proclaim itu, beritakan itu. Jadi jangan menyembunyikan ketakutan saudara, kemalasan saudara dengan beralasan, ya saya memberitakan Injil, tapi bukan dengan kata-kata, melainkan dengan perbuatan. Kalau gitu kita tutup semua kantor berita hari ini. Tidak perlu lagi dengan kata-kata, karena kita cukup dengan perbuatan saja. No, saudara perhatikan di dalam seluruh perjanjian baru, terutama surat-surat Paulus, ketika kata Injil muncul, hampir konsisten selalu dikaitkan dengan preaching, berkhotbah, memberitakan, proklamasi, konsisten. You tidak bisa bicara tentang the gospel tapi tidak mengkhotbahkan Injil, tidak memberitakan Injil. Yang penting dengan perbuatan. Ya, jadi apa fungsi dari pilar dan fondasi itu? Stabilitas dan visibilitas. Stabilitas dan visibilitas sama-sama. 1, 2, 3. Kurang semangat. 1, 2, 3. Yes, oke. Kita pindah ke yang berikut. Ini dari Calvin. Calvin menjelaskan bahwa pilar dan fondasi kebenaran yang dibicarakan di dalam Efesus tadi itu adalah tugas gereja untuk memelihara kebenaran. Saudara perhatikan, by the instrumentality of preaching. Memelihara kebenaran by instrumentality of preaching. Dan juga tugas gereja sebagai guardian, ya, sebagai penjaga kebenaran. Nah, kalau saudara tanya dari mana Calvin dapat ide tentang menjaga, memelihara Injil itu, memelihara kebenaran by the instrumentality of preaching dan gereja sebagai guardian, kita perlu lihat ada seorang teolog magisterium yang lain, seorang teolog Puritan yang sangat terkenal, Francis Turretin, abad yang ke-17, ya. Saudara lihat tahun hidupnya di situ, 1687. Dan dia memberikan satu penjelasan yang sangat menarik sekali, ya. Istilah pilar di dalam tulisan-tulisan kuno waktu digunakan untuk konteks arsitektur, misalnya bangunan, dan digunakan di dalam konteks raja-raja kuno atau magisterium kuno, pilar itu fungsinya adalah menjadi tempat untuk orang pasang dekri, pasang ketetapan, maklumat dari raja. Jadi supaya tempatnya itu tinggi dan bisa dilihat oleh banyak orang, maka ketetapan pengumuman dekri dari magisterium atau dari raja itu dipaku pada pilar, supaya bisa dibaca oleh semua orang. Dengan kata lain, kalau tadi John Stott mengatakan fungsinya stabilitas, yes, fungsi pilar itu kan menjaga stabilitas, dan fungsi visibility, yes, pilar itu kan fungsinya untuk membuatnya kelihatan. Tapi juga ada fungsi yang lain, yaitu fungsi proklamasi. Kalau dimengerti dalam latar belakang dunia kuno, seperti yang tadi saya bilang, pilar itu menjadi tempat untuk orang itu ngasih tahu sesuatu, terutama sesuatu yang sangat penting, super duper penting. Jadi istilah gereja sebagai pilar dan fondasi kebenaran tidak berarti bahwa kebenaran itu dasarnya itu gereja. Gereja dasar kebenaran, no, impossible. Justru sebaliknya, kebenaran adalah dasar dari gereja. Tapi istilah pilar dan fondasi di situ digunakan untuk bicara tentang tugas gereja untuk memproklamasikan the truth. Pilar dan fondasi tes aletheas.
di dalam bahasa Yunani-nya, the truth, kebenaran, dan the truth di situ adalah kebenaran Injil. Tugas proklamasi. Nah, proklamasi, pemberitaan itu bukan hanya khotbah, jangan salah paham. Saudara terlibat di dalam proyek penerjemahan Alkitab, saudara melaksanakan tugas sebagai pilar dan fondasi kebenaran. Saudara memberikan pembelaan iman. Ada yang mempertanyakan, Bu, Yesus itu siapa? Kemudian saudara jelaskan, Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, berinkarnasi, juru selamat satu-satunya, menderita, mati, dan bangkit, naik ke surga. Itu saudara sedang menjalankan fungsi sebagai pilar dan fondasi kebenaran. Pada waktu saudara mengajarkan anak-anak saudara tentang doa Bapa kami, tentang 10 hukum, tentang khotbah di bukit, tentang the golden rule, tentang ajaran-ajaran Tuhan Yesus dan para rasul, saudara sedang menjadi pilar dan fondasi kebenaran. Karena itu fungsi proklamasi, fungsi pengajaran. Saudara menjadi guru sekolah minggu, saudara menjadi pilar dan fondasi kebenaran. Saudara menjadi seorang penatua, saudara menjadi pilar dan fondasi kebenaran. Saudara menjadi seorang diaken, melayani di gereja, saudara menjadi pilar dan fondasi kebenaran. Saudara memimpin puji-pujian, menyanyikan lagu-lagu yang bagus, yang theologically sound, yang benar secara teologis, kemudian itu dinyanyikan dalam syair yang bagus, dengan nada yang bagus, harmoni yang bagus, saudara menjadi pilar dan fondasi kebenaran. Jadi saudara bisa lakukan itu dengan banyak sekali cara. Tidak semua saudara harus jadi pendeta, meskipun kita butuh jauh lebih banyak orang menjadi pendeta hari ini. Jadi anak-anak muda, kalau Tuhan panggil engkau jadi pendeta, segera serahkan hidupmu untuk jadi pendeta. Amin. Yes, ini Pak Iban sudah tua, Pak John juga sudah tua. Nanti kalau tidak ada yang mau jadi pendeta, ini gimana ini? Bapak pastor juga begitu, dan seterusnya. Ini, mana anak-anak muda ini? Kamu merasa jauh lebih berharga dan bangga, dipuji oleh dunia ini kalau kamu jadi dokter, jadi lawyer, jadi ini itu. Pekerjaan yang sangat dihargai oleh Tuhan, bahkan menjadi hamba khususnya Tuhan. Semua orang itu hamba Tuhan, yes. Tapi hamba khususnya Tuhan adalah pendeta. Karena dia punya fungsi, punya otoritas untuk binding and loosing. Yang terikat, yang kamu ikat di bumi terikat di, yang kamu lepaskan di bumi terlepas di. Lawyer tidak punya kuasa itu, dokter tidak punya kuasa itu. Malah dokter itu kalau pasiennya sudah dia tidak bisa rawat, dia panggil pendeta itu, Pak pendeta tolong datang dulu. Saya ketemu ada seorang yang saya ketemu beberapa kali dan sangat akrab, sering ajak saya makan di salah satu kota besar di Indonesia. Dia pernah depresi bertahun-tahun karena ditipu oleh temannya, rugi luar biasa sekali. Itu terlilit hutang yang sangat banyak, depresi luar biasa. Dan saudara tahu apa nasihat dari psikiater kepada dia? Cari pendeta. Cari pendeta. Karena itu problem spiritual. Bukan masalah hutangnya, bukan masalah kamu ditipunya. Itu problemnya itu ada di dalam hatimu. Itu problem hati. Dan problem hati itu hanya bisa dibereskan oleh yang bikin hati kamu itu. Si pencipta hati kamu itu siapa? Karena hati kita ini ada satu lubang besar yang tidak bisa diisi dengan apapun kecuali Tuhan yang masuk di situ. Meskipun sudah punya segala sesuatu, meskipun you sudah punya kekayaan yang banyak, gelar, kedudukan, jabatan, prestise, everything, tapi ada kekosongan di dalam dirimu yang tidak bisa diisi oleh apapun. Apakah istrimu, anakmu, gelarmu, kekayaan? No, yang bisa isi itu kemudian kamu menjadi konten sepenuhnya, puas sepenuhnya adalah Tuhan. Saudara perhatikan semua problem yang bikin kamu merasa bahwa hidup ini tidak layak lagi dihidupi, seperti Albert Camus, ya, itu filsuf Prancis yang banyak bicara tentang bunuh diri. Itu anak-anak muda di Korea sekarang itu banyak bunuh diri loh itu. Why? Karena tidak ada Tuhan di situ. Tidak ada Tuhan di situ. Tidak ada Tuhan di situ. Hanya Tuhan yang
bisa memberikan contentment itu kepada saudara-saudara. Dan itu sebenarnya dalam hal apapun, dalam problem apapun. Nah, tidak berarti kalau kamu pergi ke Tuhan tiba-tiba hutangmu beres. Nah, bukan itu. Bukan itu poinnya. Tapi stabilitasmu, mentalmu, kesehatan jiwamu, psikismu, dan ketangguhanmu untuk menghadapi tantangan itu, itulah yang membuat kamu itu survive, dan itu yang membuat kamu tetap waras, membuat kamu tetap bertahan di dalam dunia itu. Kita perlu banyak pendeta, kita perlu banyak pemberita Injil, kita perlu banyak guru Injil. Jadi anak-anak muda, serahkan hidupmu untuk jadi pendeta, jadi penginjil. Cari seminari yang bagus, belajar yang bagus, belajar sungguh-sungguh, takut Tuhan, selidiki Alkitab, baca buku-buku teologi yang bagus, belajar bahasa Yunani, belajar bahasa Ibrani, dan Tuhan akan pakai kamu seperti Tuhan pernah pakai Tertullianus, seperti Tuhan pernah pakai Irenaeus, seperti Tuhan pernah pakai Athanasius, seperti Tuhan pernah pakai Luther, seperti Tuhan pernah pakai Calvin, dan seterusnya. Kamu akan berada di jajaran para giants yang pernah Tuhan pakai untuk menjadi pilar dan fondasi kebenaran. Itu dari Francis Turretin, ya. Jadi tugas itu tugas yang sangat penting sekali. Itu tugas gereja. Kalau gereja tidak menjalankan itu tidak lagi jadi gereja. Fungsi proklamasi, fungsi stability, fungsi visibility dalam kaitan dengan kebenaran, gereja bukan lagi gereja, ya. Oke, sekarang kita pindah ke teks yang ketiga. Teks yang ketiga, 2 Timotius 2 ayat yang ke-15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Nah, terjemahan Indonesia ini agak kurang tepat menerjemahkan kata bahasa Yunaninya. Maka saya kasih saudara beberapa opsi dari sejumlah versi terjemahan berbahasa Inggris, ya. Lakukan yang terbaik, do your best. Lakukan yang terbaik. Artinya ini satu upaya yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dan ini bicara tentang apa, ya? Bicara tentang memberitakan kebenaran loh ini. Saudara-saudara, banyak pendeta sekarang hari Senin sampai Jumat itu main Facebook, nanti hari Sabtu baru persiapan khotbah. Ini celaka 12. Yes. Ini godaan yang sangat besar sekali. Kapan baca bukunya? Kapan meditasinya? Kapan eksegesisnya? Kapan refleksinya? Kapan bikin naskah khotbahnya? Kalau persiapannya dadak-dadakan. Maka kita perlu panggil anak-anak muda di sini jadi pendeta, dan jadi pendeta yang sungguh-sungguh. Seperti yang tadi saya bilang, kamu menjadi pilar dan fondasi kebenaran. Alkitab bilang lakukan semua upaya, make every effort. Lakukan semua upaya. Ini bukan suatu pekerjaan sambil lalu, bukan pekerjaan sambilan. Jadi sambil melayani, pelayanan itu bukan pekerjaan sambilan. Minta maaf. Bukan pekerjaan sambilan. Itu sebenarnya tugas jemaat untuk menyokong kehidupan pendeta. Karena pekerjaan pendeta itu bukan pekerjaan sambilan, itu pekerjaan penuh waktu. Seluruh perhatiannya harus di situ. Saudara ingat Kisah Rasul pasal 6? Waktu sudah banyak orang bertobat, kemudian para janda itu tidak terlayani. Orang-orang datang membawa masalah kepada para rasul. Ini bagaimana cara mengurus ini? Petrus bilang apa? Mari kita pilih 7 orang yang terkenal penuh dengan Roh Kudus, supaya kami para rasul memusatkan diri pada pelayanan firman dan doa. Saudara coba pikir itu baik-baik. Melayani kebutuhan jemaat yang terbengkalai itu penting atau tidak? Penting. Saking pentingnya, orang-orang yang dipilih untuk layani pekerjaan itu, diakonia itu, harus penuh dengan Roh Kudus. Artinya itu pekerjaan yang super penting. Tapi Petrus bilang begini, yes, itu pelayanan yang penting, itu pekerjaan yang sangat penting, tapi saya punya tugas khusus dari Tuhan, dan tugas khusus itu saya tidak boleh main-main. Saya tidak boleh bagi perhatian lagi ke tempat lain. Saya harus fokus di sini, yaitu pelayanan firman dan doa.
Dan itu sebenarnya di dalam kekristenan kita punya tradisi bahwa pendeta itu disokong kehidupannya oleh jemaat, dan pendeta punya tugas untuk pelayanan firman dan doa. Itu tradisi yang sehat, itu tradisi yang biblikal. Karena pendeta itu bukan pekerjaan sambilan, bukan pekerjaan nyambi-nyambi. Itu pekerjaan harus penuh waktu. Seluruh perhatian itu di situ. Kamu masih tidur, pendetamu sedang berlutut, berjaga-jaga atas nyawamu. Kata surat Ibrani ya, hormatilah pemimpinmu, karena mereka berjaga-jaga atas nyawamu. Tuhan, jemaat saya sedang tidur, mungkin terjadi sesuatu, Tuhan jaga dan lindungi. Berjaga-jaga atas nyawamu. Anakmu mau pergi ke luar negeri, mau sekolah, pendetamu berjaga-jaga atas nyawanya, mendoakan dia, dan lain sebagainya. Waktu kamu sakit, pendetamu datang, berdoa buat kamu, berjaga-jaga atas nyawamu. Bahkan mungkin dia tidak terlalu sedemikian banyak waktunya juga untuk mikir tentang istrinya, tentang anak-anaknya, tapi untuk jemaat dia selalu harus ada waktunya. Itu pendeta, bukan pekerjaan sampingan, bukan pekerjaan sambil-sambil. Maka Paulus bilang, lakukan segala upaya, lakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Be diligent, rajin. Supaya apa? Supaya kamu dinilai layak oleh Tuhan sebagai seorang pelayan, sebagai seorang pekerja. Dinilai layak di hadapan Tuhan. Nah, apa kriteria kelayakannya? Kriteria kelayakan itu bukan kesuksesan materi, bukan. Kriteria kelayakannya adalah, saudara perhatikan, ini, rightly handling the word of truth. Kemudian handling accurately the word of truth. Kriteria kelayakan seorang hamba Tuhan adalah dia secara akurat menjelaskan firman kebenaran. Khotbah itu tidak boleh salah. Supaya tidak boleh salah, maka hari Senin sampai Sabtu itu studi, supaya hari Minggu jangan ngawur. Accurately handling the word of truth, menangani secara akurat firman kebenaran. Istilah firman kebenaran di dalam surat-surat Paulus itu ekuivalen dengan the gospel, dengan Injil. Ini persoalan hidup dan mati, saudara-saudara. Persoalan orang masuk surga atau masuk neraka. Saudara, di dunia ini paling 60 tahun, 70, 80 tahun itu kamu udah jago banget itu. Setelah itu udah tidak ada hitung-hitungannya lagi. Itu kekekalan loh itu. Kekekalan loh itu. Dan waktu yang sedikit ini akan menentukan nanti kamu akan menghabiskannya di neraka atau menghabiskannya bersama dengan the Trinity, the Holy Trinity, the Great Holy Trinity di dalam langit baru dan bumi baru. Bergantung pada mimbar ini. Apa yang keluar dari mimbar ini? Apakah itu the word of truth, firman kebenaran, atau opini manusia, atau hanya permainan kata, hanya jokes, lucu-lucuan, dan lain sebagainya, hanya pengalaman manusia. Itu tidak menyelamatkan saudara. Yang menyelamatkan saudara adalah the word of truth, Injil itu sendiri yang menyelamatkan saudara. Maka tidak boleh salah. Dan karena itu Paulus bilang, kalau kamu mau tahu ada satu kriteria yang saya kasih tahu kamu jelas sekali, kamu pasti dinilai layak oleh Tuhan. Kamu tidak malu-maluin, kamu dinilai layak oleh Tuhan, approved by God, adalah akurasi dalam menjelaskan kebenaran Injil, kebenaran firman Tuhan. Nah, ini bukan hanya berlaku bagi pendeta. Saudara jemaat juga berhadapan dengan dunia ini di tempat kerja, dalam pergaulan dan lain sebagainya. Tiba-tiba temanmu nanya, kenapa kamu pergi ke gereja? Hendak daripada saya gabut di rumah, lebih baik saya pergi ke gereja. Kamu sudah jadi Petrus itu. Tidak usah nanya-nanya lah, ini kan urusan agama katanya. Ya justru Tuhan gerakan dia nanya supaya saudara jadi pilar dan foundation of the truth, bukan? Jadi semua kesempatan itu Tuhan pakai supaya kamu jadi saksi, bukan? Jadi proklamator, bukan? Jadi pemberita firman, bukan? Jadi ini satu teks yang sangat penting sekali ya. Harus akurat dan itu menjadi kriteria dari kelayakan seorang hamba Tuhan. Nah, ini yang kita perlu waspada, saudara-saudara. Hari ini saudara-saudara, tradisi non
reformasi cenderung membanggakan akar sejarah mereka. Kami dong sudah ada sejak abad pertama. Kami dong gereja yang didirikan langsung oleh para rasul. Saudara, itu klaim yang tidak benar ya. Terutama dari tradisi Katolik ini, gereja kami langsung didirikan oleh Tuhan Yesus. Pertama, tidak benar. Tuhan Yesus tidak pernah pergi ke Roma untuk dirikan jemaat di Roma. Itu benar, tidak ada. Yesus tidak pernah pergi ke sana. Dan yang kedua, jemaat di Roma juga tidak didirikan oleh rasul. Irenaeus, bapak gereja abad kedua, mengatakan Paulus dan Petrus mati martir di Roma. Tapi Pak Irenaeus tidak mengatakan bahwa yang mendirikan jemaat di Roma adalah Petrus. Lalu siapa yang mendirikan jemaat di Roma? Ambrosiaster, bapak gereja abad keempat, mengatakan yang mendirikan jemaat di Roma itu adalah orang-orang, saudara ingat di Kisah Rasul pasal 2 ayat 10, yang hadir di peristiwa Pentakosta itu orang-orang dari Roma, bukan? Mereka bertobat waktu Petrus berkhotbah. Orang-orang awam itulah yang kembali ke Roma dan memulai gerakan kekristenan di sana. Jadi kalau orang bikin klaim ini kan heboh sekali kan, bombastis sekali, kan enak di telinga kan. Tapi tidak benar. Kalau tidak benar kita harus bilang tidak benar. Karena salah satu tugas seorang hamba Tuhan adalah berkata jujur dan berkata benar. Kalau kita mendengar klaim yang tidak benar, kita harus bilang tidak benar. Nah, jadi cenderung membanggakan asal-usul mereka. Ortodoks Timur juga sama. Kami berasal dari gereja Timur, sudah ada Antioquia dan Alexandria. Saudara, apa kriteria dari gereja yang rasuli? Apakah didirikan langsung oleh rasul? Apakah akar sejarahnya itu panjang? Apa kriterianya? No, bukan itu kriterianya. Kriterianya adalah keteguhan, kesetiaan kepada kebenaran Injil. Saudara, ada satu gereja yang didirikan oleh rasul dan dilayani oleh rasul dan menjadi murtad waktu rasul masih hidup. Saudara tahu gereja apa? Gereja-gereja di Galatia. Gereja-gereja di Galatia didirikan oleh Paulus di dalam perjalanan misinya yang pertama. Paulus berkeliling dari itu kan satu provinsi itu kan, di Galatia, provinsi Galatia itu kan banyak sekali wilayahnya. Dalam perjalanan misi yang pertama, saudara bisa baca sejarahnya di Kisah Rasul pasal yang ke-13, pasal 14. Saya selalu bilang kepada para student saya, kalau saudara mau ngerti surat-surat Paulus, saudara harus membaca Kisah Para Rasul. Karena mayoritas latar belakang dari jemaat-jemaat yang disebut Paulus di dalam surat-suratnya itu ada di dalam Kisah Para Rasul. Nah, Kisah Rasul pasal 13, 14 menceritakan tentang perjalanan misi Paulus yang pertama. Dan itu termasuk di dalamnya perjalanan misi di wilayah atau provinsi Galatia. Jadi berdirilah gereja di situ. Artinya ini gereja didirikan langsung oleh rasul, dan bukan rasul sembarangan, rasul Paulus loh ini. Dan dilayani langsung oleh rasul Paulus. Tapi saudara perhatikan, surat Galatia ini ditulis oleh Paulus setelah perjalanan misi yang pertama, karena dia harus berpindah-pindah ke tempat yang lain. Jadi dia menulis surat ini karena mendengar kabar yang sangat-sangat mendukacitakan hatinya. Saudara perhatikan, dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia. Saudara, kalau Paulus itu nulis surat yang isinya enak, biasanya dia tidak bicara otoritas, tapi dia lebih bicara hamba Tuhan Yesus Kristus. Tapi kalau dia sudah bilang, saya jadi rasul ini bukan karena kamu loh, tapi karena Tuhan, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia. Saudara, ini saking panasnya Paulus ini ya. Jadi dia sudah bilang bukan dari manusia, tapi dia ulangi lagi, bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi Paulus ini langsung bicara doktrin ini. Kemudian ayat yang kedua, saudara perhatikan, dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia. Saudara, titik dulu sampai di situ, karena ada sesuatu yang sangat menarik yang kalau you tidak paying attention, you punya Alkitab, you tidak akan tahu ini masalahnya besar sekali. Saudara tahu, di dalam semua surat Paulus, saya ke slide berikut ya. Saudara tahu semua surat Paulus, saya sudah daftarkan ayat-ayatnya di sini. 1 Korintus 1 ayat 2 dan seterusnya.
di bagian salamnya Paulus tidak hanya bilang jemaat. Paulus kepada orang-orang kudus di Korintus. Sudah tahu Korintus itu kan nakal kan? Nakal banget jemaat itu. Wah, masalah makan makanan dipersembahkan kepada berhala mereka ribut. Saya pengikut Paulus, saya pengikut Apolos, Kefas, ribut, perpecahan. Masalah percabulan, masalah perjamuan malam, karunia-karunia rohani, apalagi pasal 12 sampai pasal 14. Ini jemaat nakalnya luar biasa. Secara praktis itu mereka tidak konsisten dengan the gospel. Tapi Paulus tetap menyebut mereka kepada orang-orang kudus di Korintus. Nah, bukan berarti mereka itu tidak ada dosanya. Tapi secara status mereka adalah orang-orang kudus. Saudara juga begitu. Tidak berarti saudara itu tidak berdosa. Tapi secara posisi, secara status, kalau saudara sudah lahir baru, saudara sudah justified by faith alone, saudara adalah orang benar, saudara adalah orang kudus. Meskipun secara pengalaman, saudara orang berdosa. Itu teologi reformasi itu kan begitu. Dan itu teologi Paulus. Nah, surat-surat Paulus itu penuh yang begitu. Jemaat-jemaat, orang-orang kudus, orang-orang pilihan yang dikasihi Allah dan seterusnya. Tapi saudara baca surat Galatia, Paulus hanya sebut mereka eklesia. That's it. Nah, di dalam konteks waktu itu, kalau you disebut eklesia, itu tidak berarti you punya Tuhan. Karena eklesia itu kan istilah sekular sebenarnya. Bicara tentang perkumpulan, bicara tentang komunitas. Makanya tadi saya bilang gereja tanpa the gospel itu hanya ngumpul-ngumpul. Hanya eklesia, tapi bukan eklesia tuteu, bukan jemaatnya Allah. Kamu hanya eklesia, hanya ngumpul-ngumpul. Paulus di dalam surat ini menghilangkan satu sebutan yang dia konsisten gunakan di dalam surat-suratnya yang lain untuk semua jemaat yang lain. Kecuali kepada Galatia, dia hanya sebut mereka jemaat-jemaat di Galatia. Artinya kumpulan-kumpulan di Galatia. Dan saudara tahu why? Kenapa? Saudara baca ayat 6 sampai dengan ayat 9. Kita kembali ke atas ya. Ayat 6 sampai 9. Aku heran. Ini Paulus sudah ngamuk loh ini. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti satu Injil yang lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud memutarbalikkan Injil Kristus. Tapi sekalipun kami atau seorang malaikat atau dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, kalau ada orang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Apa masalahnya? Mereka murtad, meninggalkan Injil. Dan saudara tahu begitu mereka meninggalkan Injil, Paulus langsung keluarkan anatema. Saudara, istilah anatema kalau saudara perhatikan di sini, saya sudah daftarkan di sini. Tadi saya ada kutipan dari Bapak Gereja abad yang keempat masuk abad kelima ya. Sangat terkenal disebut sebagai the golden mouth. Si pengkhotbah, si mulut emas. Ini orang jago khotbah. Dia kalau khotbah itu kamu bisa tidak berkedip. Dia pintar sekali ngomong dan sangat bagus sekali ya. Dan dia menjelaskan hal yang sama tadi saya bilang. Ini jemaat sudah murtad. Nah, kalau saudara lihat di sini anatema itu latar belakangnya ada di dalam PL ya, Imamat, Ulangan pasal 7, pasal 13, Yosua, dan bicara tentang orang-orang para penyembah berhala yang harus dimatikan. Artinya kamu dibuang oleh Tuhan. Atau nabi palsu yang harus dilempari dengan batu sampai mati, di ban, di anatema. Atau orang-orang yang melakukan dosa yang dianggap sebagai penghujatan, blasphemy against God, against Tuhan, anatema. Atau misalnya imajerinya juga ada di satu raja-raja ya, saudara bisa lihat di situ. Satu raja-raja pasal 18 tentang Elia melawan para nabi Baal itu. Atau imajerinya juga ada di Ulangan pasal yang ke-32 tentang Musa naik ke atas gunung, datang mereka sudah sembah anak lembu emas itu. Dan hari itu Tuhan perintahkan, barang siapa yang ada di pihak saya, cabut pedangmu. Dan diapain?
dielus-elus, enggak, dipancung, dimatiin. Artinya kamu dibuang dari Tuhan. Kamu bukan milik Tuhan, kamu bukan umat Tuhan, kamu milik setan, kamu milik neraka, kamu milik kegelapan. Jadi kalau kata anatema itu digunakan, itu tidak main-main. Itu artinya kamu masuk neraka. Dan Paulus langsung keluarkan anatema terkait dengan jemaat yang nakal ini, ya. Terkutuklah karena mereka murtad dari Injil Tuhan Yesus Kristus. Makanya tadi saya bilang, kalau you bergeser dari Injil, you bukan lagi gereja. Dan ini yang menarik, yang saya ingin kita highlight adalah begini. Ini jemaat didirikan oleh Rasul dan dilayani langsung oleh Rasul, dan Rasulnya masih hidup, tapi dia fall away, jatuh. Ini the fall of the apostolic church, kejatuhan gereja apostolik. Makanya tadi saya bilang, tidak ada gunanya kamu boasting, kami gereja langsung didirikan oleh Rasul, langsung berasal dari abad pertama. Pertanyaannya adalah, doktrinmu apa? Ajaranmu apa? Apakah kamu tetap berpegang teguh dan berdiri teguh di atas the gospel itu atau tidak? Atau kamu sudah nambah dengan yang lain? Purgatori lah, indulgensia lah, macam-macam bla 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 bla. Itu bukan the gospel, itu kamu sudah menambahkan kepada Injil, dan itu another gospel. Dan another gospel itu anatema, terkutuklah dia. Jadi jangan minder kalau you baru berdiri 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, tidak didirikan langsung oleh Rasul. No, kriteria apostolisitas itu bukan bahwa kamu harus berasal dari abad pertama dan kamu langsung didirikan oleh Rasul. In fact, kalau saudara ada waktu baca Tertullianus, bukunya yang berjudul Prescription against against Praxeas, melawan Praxeas, against Praxeas. Di dalam buku itu dia kasih kriteria apostolik. Jadi orang-orang gnostik, ini penting, dengar baik-baik supaya kamu jangan dibodohi oleh banyak klaim yang tidak benar, ya. Dan kamu yakin kamu adalah apostolic church meskipun kamu ada di abad 21, karena kriterianya jelas. Tertullianus pada abad yang ketiga mengatakan ada 2 kriteria dari gereja apostolik. Kriteria yang pertama adalah uskupnya itu ada di dalam the chain of succession, itu rantai suksesi, itu yang pertama. Dan yang kedua, meskipun uskupmu itu tidak langsung berasal di dalam rantai suksesi itu, tapi yang paling penting adalah apa yang dia sebut sebagai doctrinal succession, suksesi doktrinal. Jadi di dalam Against Praxeas dia mengatakan gereja-gereja masa kini itu didirikan tiap-tiap hari, tapi mereka tetap adalah apostolic church karena mereka punya iman yang sama dengan para rasul. Saudara lihat apa kriteria gereja apostolik? Punya iman yang sama dengan para rasul. Saudara punya iman yang sama dengan para rasul, nah? Yes dong. Saudara mengaku iman rasuli kan? Mengaku iman rasuli kan? Betul kan? Yes. Saudara gereja apostolik. Karena saudara mengaku iman apostolik, maka kamu adalah gereja apostolik. Jadi jangan membanggakan sesuatu yang tidak penting. Kami didirikan langsung oleh para rasul. Galatia didirikan langsung oleh Paulus, tapi murtad. Kami berasal dari abad pertama. Yes, Galatia juga abad pertama, dan bahkan dia murtad ketika Rasul Paulus masih hidup. Apa poinnya itu? Karena kalau kamu murtad dari Injil, meninggalkan Injil, menyerongkan Injil, mendistorsi Injil, kamu bukan lagi apostolic church. Tidak peduli kamu bisa bikin daftar suksesimu sampai ke berapa panjang pun, itu tidak ada gunanya. Apa poinnya itu? Jadi kriterianya adalah suksesi doktrin, bukan suksesi historical ini itu dan ini itu, ya. Kriterianya adalah suksesi doktrin, setia kepada kebenaran Injil. Oke. Yang terakhir supaya saudara, ini sudah masih ada waktu 5 menit lagi. Udah lewat? Udah lewat? Hah? Kalau saudara lapar kasih tahu, ya, kita bisa berhenti.
Karena saya preacher, jadi kalau saya ngomong itu mau berapa jam juga ayo gitu. Pengkhotbah itu begitu. Makanya Paulus bilang karunia roh itu tunduk kepada nabi. Artinya nabinya harus bisa tahu diri untuk stop ya. Jangan mengikuti. Oke ya, kalau sudah waktunya tolong kasih tahu saya. Tapi teks yang terakhir saudara-saudara tentang apa itu Injil. Kalau saudara mau tahu apa itu Injil, itu ada di sini. 1 Korintus. Yang tadi saya sudah quote bagi saudara. 1 Korintus pasal yang ke-15. In fact, saudara perlu baca satu pasal itu. Karena itu bicara tentang the gospel ya. Saudara perhatikan ayat yang pertama. Dan saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada the gospel, kepada Injil yang aku beritakan kepada kamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Saudara perhatikan istilah teguh berdiri ada di situ lagi terkait dengan the gospel. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang kepadanya. Jadi teguh berpegang, teguh berdiri muncul lagi di situ. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah menjadi sia-sia saja menjadi percaya. Seperti gereja di Galatia menjadi sia-sia percaya karena meninggalkan Injil. Sebab yang sangat penting, nah ini yang tadi saya bilang, protos di situ, sesuatu yang kepentingannya number one. Ini tidak bisa jadi urutan kedua, tidak bisa jadi urutan ketiga. Berita paling mutlak dan paling sentral, paling utama dan terus menerus dari gereja harus the gospel. Saudara jangan pikir bahwa ini karena kita semua sudah Kristen maka kita sudah ngerti Injil. Oh no, justru yang paling banyak tidak ngerti Injil ini yang datang rajin tiap minggu ini. Injil harus diberitakan, dan kalau diberitakan terus menerus kan menolong mereka juga untuk jelaskan kepada orang lain kan. Nah, jadi yang sangat penting yang telah kusampaikan kepadamu yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Jadi Injil itu bukan buatannya Paulus, bukan karangannya Paulus. Kalau ada orang mengatakan Pauluslah yang menciptakan kekristenan, no, Paulus hanya meneruskan apa yang dia terima. Dan istilah paradidomi di dalam bahasa Yunani itu berarti peralihan tradisi. Satu tradisi yang sudah fix dialihkan kepada orang lain untuk dia teruskan lagi, lalu orang itu dipercayakan untuk teruskan lagi. Itu istilah paradidomi di situ. Kuteruskan di situ. Yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi berapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling terakhir dari semua, dia menampakkan diri juga kepadaku, dan seterusnya. Saudara perlu baca 1 Korintus pasal 15. Kita punya beberapa penjelasan ya. Saya minta 10 menit lagi untuk saya finishkan ini ya. Injil, kalau saudara perhatikan muncul di ayat 1, ayat 2 kan. Jadi itu teks tentang Injil. Nah, kalau saudara perhatikan komposisi dari satu pasal itu, pertama, kita bisa gunakan 8 istilah kunci untuk bicara tentang what is the gospel. Yang pertama, Injil itu adalah news, good news yang kristological, yang bersifat kristologis. Saudara perhatikan itu Christ center ya, ayat yang ketiga, dan juga 1 Korintus pasal 2 ayat yang kedua. Saya tidak ada waktu untuk jelaskan itu, nanti saudara boleh teliti sendiri di rumah ya. Jadi saudara tidak bisa memberitakan Injil kalau saudara tidak memberitakan Tuhan Yesus. Dan kalau saudara lihat ada satu pengakuan iman lagi gereja mula-mula yang dikutip Paulus di dalam Roma pasal 10 ayat 9-10 yang terkenal. Barang siapa mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, kamu diselamatkan. Itu pengakuan iman gereja mula-mula loh, itu yang dikutip oleh Paulus. Percaya Yesus Tuhan berarti bicara tentang siapa dia, personnya. Kemudian membangkitkan dia dari antara orang mati berarti bicara tentang karyanya. Jadi Injil itu kristologis,
Dalam arti Injil itu harus bicara tentang siapa itu Yesus. Yesus adalah Allah sejati yang menjadi manusia sejati, berinkarnasi menjadi manusia. Satu pribadi, dua sifat. Dan apa yang dia lakukan, terutama klimaks dari karya kemesiasannya adalah penderitaan, penyaliban, kematian, kebangkitan, kenaikan. Jadi saudara tidak bisa mengatakan saya memberitakan Injil tapi saudara tidak ngomong tentang Yesus, saudara tidak ngomong tentang kesempurnaan dan sufficiency of the works of Christ, kecukupan karya Kristus. Jadi Injil itu harus bersifat kristologis. Kalau you proklamasikan Injil, you harus proklamasikan Yesus. Kemudian yang kedua, Injil itu biblikal. Saudara perhatikan, ada Paulus ulangi di situ, menurut kitab suci, according to the scripture, according to the scripture. Ya. Dan kalau saudara baca Yesus sendiri di dalam Lukas pasal 24 setelah kebangkitan, dua orang berjalan ke Emmaus, mereka sudah linglung, layu dan lesu ya tengah malam itu. Dan Yesus ketemu mereka, kemudian Yesus menjelaskan kepada mereka mulai dari kitab Musa dan juga kitab Mazmur dan kitab para nabi. Saudara lihat, semua kitab suci itu senternya adalah Tuhan Yesus. Artinya begini, Bapak Ibu pendeta, para penatua yang mengajar dan berkhotbah, you mau khotbah dari teks manapun di dalam seluruh Alkitab, you bisa lihat Tuhan Yesus di situ. Karena Alkitab mengatakan seluruh kitab suci, baik itu kitab-kitab Musa, kitab Mazmur, kitab para nabi, dan juga apalagi perjanjian baru, berbicara tentang aku. Yohanes pasal 5, ketika Yesus dola-dali dengan orang-orang Yahudi, Yesus bilang, no, kamu tidak percaya Musa. Karena kalau kamu percaya Musa, kamu akan ketemu Moses wrote about me. Musa menulis tentang aku. Jadi kitab suci itu tentang Tuhan Yesus. Klimaks, sayang sekali tidak ada waktu, tapi saya bisa jelaskan kepada saudara kenapa itu sesuatu yang make sense sekali. Storyline dari kitab suci, Kejadian sampai dengan Maleakhi, kalau saudara tanya pertanyaan ini, Kejadian pasal 3, Tuhan menjanjikan tentang the seed of the woman, keturunan perempuan itu akan lahir dan meremukkan kepala ular. Pertanyaan saya, di dalam perjanjian lama siapa yang menggenapi itu? Tidak ada. Maleakhi itu kitab terakhir ditutup dengan tanda tanya itu, big question mark itu. Who is the seed of the woman? Siapa itu keturunan perempuan? Tidak ada jawabannya. Perjanjian lama diakhiri dengan tanda tanya. Jadi seluruh storyline dari kitab suci perjanjian lama memimpin kepada fulfillmentnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka tidak heran Tuhan Yesus bilang, kamu bodoh, kamu tidak ngerti kitab suci kalau kamu tidak ketemu saya di situ. Kitab suci itu Christological, according to the scripture. Jadi the gospel itu biblical. The gospel itu bukan karangan akal-akal manusia, spekulasi filsafat yang kosong. The gospel itu biblical. Yang kedua, historical. Saudara, satu-satunya agama di dalam dunia ini yang berani menjangkarkan kebenaran fundamental dari imannya di atas bukti sejarah adalah kekristenan. Saudara, kalau hari ini, saya tidak tahu bagaimana caranya, ada orang yang membuktikan bahwa Siddhartha Gautama tidak pernah ada, itu tidak akan mempengaruhi Buddhisme. Kalau ada orang pernah membuktikan bahwa para dewa-dewi Hindu itu tidak ada, itu tidak akan mempengaruhi Hinduisme. Karena historical perspektif dan theological confession itu dua hal yang berbeda di dalam semua agama. Tapi saudara perhatikan di 1 Korintus Paulus bilang begini, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kamu menjadi percaya, dan kami terbukti sebagai pendusta. Saya pendusta, para pendeta ini pendusta, gereja ini berdusta kepada saudara. Saudara lebih baik bubar dari sini, pergi sibuk dengan kepekerjaanmu sendiri, jadi ateis atau apapun, kalau Kristus tidak dibangkitkan. But sebaliknya, kalau Kristus dibangkitkan dan kamu tidak percaya kepada Kristus, kamu dalam masalah besar. Paulus bilang, kalau Kristus tidak dibangkitkan sia-sialah. Artinya begini, bagian dari validitas berita proklamasi Kristen itu terkait erat dengan historical truthnya, kebenaran historikalnya.
Itu sebabnya studi sejarah, studi historical melebihi semua agama manapun, itu mendapat porsi yang sangat besar sekali di dalam kekristenan. Saudara-saudara, para ahli yang memberi perhatian besar, para ahli agama ya, yang memberi perhatian besar tetap terhadap masalah agama. Saudara, mereka ribuan jutaan dolar pergi adakan penggalian arkeologi, pergi ke Palestina sana, teliti Dead Sea Scrolls, segala macam. Itu kemarin STRI beli perkamen, Torah perkamen, itu harganya $1 juta. Mahal sekali. $1 juta itu US ya, bukan US. $1 juta dibeli untuk kepentingan studi, kepentingan akurasi. Kenapa buang uang banyak begitu? Karena kalau itu tidak benar, sia-sialah kamu menjadi percaya. Apa gunanya $1 juta itu dibandingkan dengan kebenaran iman Kristen? Satu-satunya agama yang memberi perhatian terhadap historical claims, historical truth adalah kekristenan. Itu sebabnya kita bisa bicara dengan yakin Yesus pasti mati melalui penyaliban. Itu diakui bahkan oleh para ahli yang ateis, yang agnostik, yang ateis, yang Yahudi. Saudara-saudara, studi the historical Jesus supaya saudara jangan minder jadi orang Kristen. Satu-satunya agama yang berani berdiri dengan dada dibusungkan dan berkata, saya bisa buktikan iman saya, itu kekristenan. Yang lain-lain itu kan klaim-klaim doang. The historical Jesus tadi, saya studi perjanjian baru. The historical Jesus tadi itu isinya bukan hanya orang Kristen yang konservatif. Isinya liberal, neo-ortodoks, ateis, Yahudi, agnostik. Saudara ingat Bart Ehrman yang profesor perjanjian baru yang terkenal agnostik itu, dia kan bukan Kristen. Gerd Ludemann yang ateis, kemudian orang-orang Yahudi, semua join studi the historical Jesus, dan mereka bilang apa? Kematian Yesus melalui penyaliban pada masa pemerintahan Pontius Pilatus adalah salah satu fakta sejarah kuno yang paling pasti. Nah, kalau itu paling pasti, sekarang tinggal satu langkah, Yesus bangkit. Karena sekarang ini kan Muslim tidak percaya Yesus mati melalui penyaliban, bukan? Menurut mereka ada seseorang yang diserupakan, bukan? Dan saudara tanya, siapa yang diserupakan? Kemudian kenapa dia diserupakan? Kok mau dia diserupakan? Kemudian pada waktu dia ditangkap, dia meronta-ronta, "Nah, bukan saya, bukan saya. Ini wajah saya aja yang disulap." Hei, Tuhan tidak butuh stuntman. Itu adalah sebuah cosmic trick ya. No, itu tidak sesuai dengan karakternya Tuhan. Saudara lihat, setiap penyimpangan terhadap Injil selalu menghasilkan dusta yang lain. Dan saudara bisa lihat itu dengan gampang. No, Injil itu simple, plain and simple. Yesus mati melalui penyaliban. Dan 3 hari kemudian dia bangkit dari kematian. Dan saudara perhatikan di 1 Korintus 15, dia bahkan list 500 saksi. Di pengadilan sekarang saudara butuh berapa saksi? Maksimal, minimal 2 saksi. Yang reliable, you punya case yang bagus. Ini bukan hanya 2 saksi, tapi para rasul 12 orang, kurang Yudas plus Paulus, 12 orang. Kemudian plus 500. Case mana yang tidak settle kalau you bawa 500 saksi ke pengadilan? Kecuali hakimnya itu kamu sudah suap dengan 50 juta triliun ya. Kebenaran iman Kristen itu akurat secara sejarah, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, dan karena itu saya Kristen. Tahun lalu bulan April kemarin saya khotbah di gereja Basel Malaysia. Saya katakan, kalau you tanya saya one reason why you are a Christian, saya jawab the resurrection of Jesus Christ, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Para pemimpin agama yang lain mati, mereka di dalam kubur, tidak bangkit-bangkit. Kalau Yesus itu fake, Yesus akan bilang begini, saya akan mati dan bangkit, tapi bukan bangkit tubuh saya bangkit secara spiritual. Kalau spiritual kan you tidak bisa cek dan recheck, you tidak bisa observe, you tidak bisa verified. Tapi Yesus bilang saya bangkit tubuh, artinya itu bisa diverifikasi. Sekarang you cek, ada tubuhnya di situ atau tidak, dan ada para saksi matanya atau tidak, ada orang-orang yang lihat dia pasca dia bangkit atau tidak. Yes, dan banyak, bukan hanya 2, bukan 10, bukan 100, bahkan 500 dan lebih.
Dan waktu Paulus nulis surat 1 Korintus, yang lebih amazingnya Paulus bilang begini, banyak di antara mereka yang masih ada sampai sekarang. Imply-nya apa? Kalau you tidak percaya, pergi tanya sendiri. Tidak ada agama manapun yang berani bikin klaim begitu. Kalau you tidak percaya, pergi tanya langsung orangnya sendiri. Tidak ada. Tidak ada satupun agama yang pernah membuat klaim seberani itu di dalam sejarah, kecuali Tuhan Yesus dan kekristenan. Yes, kemudian yang berikut, Injil itu theological, bukan hanya kebenaran sejarah, of course. Kalau hanya kebenaran sejarah, ya itu pelajaran sejarah saja. Tapi theological, Yesus mati demi dosa-dosa kita. Kenapa dia mati dan kenapa dia bangkit? Karena hanya dengan kematiannya dia mengambil posisi kita, saudara dan saya, yang harus dihukum secara kekal, secara memalukan di dalam neraka. Dia ambil tumpahan cawan murka Allah itu atas dirinya sendiri. Paulus menggunakan istilah dia menjadi dosa, supaya kita yang berdosa dapat diterima oleh Allah, dapat menjadi kaya di dalam dia. Mengambil tumpahan cawan murka Allah itu demi dosa-dosa kita. Tanpa kematian dan tanpa kebangkitan Yesus dan tanpa kenaikan Yesus menjadi the high priest, imam besar itu, tidak ada hope, tidak ada pengharapan untuk keselamatan. Saudara dan saya sekarang, malam ini saudara boleh tidur dengan nyenyak, tidak usah pikir apapun juga, dan yakin kalaupun malam ini terjadi gempa bumi dan Tuhan ambil nyawa saya akan ada di langit baru dan bumi baru bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada agama manapun yang memberi saudara kenyamanan, security semacam itu, asuransi semacam itu. Karena the gospel itu bukan hanya historical matter, tapi juga theological. Mati dan bangkit demi dosa-dosa kita. Kemudian apostolik, saudara perhatikan di situ para saksi itu apostolik dan lain sebagainya. Injil itu harus rasuli, kamu tidak boleh ngarang sendiri, harus sesuai dengan ajaran para rasul. Kemudian personal, terkait dengan keselamatan orang-orang. Jadi kalau you peduli dengan keselamatan saudara, mau anakmu, istri, saudara-saudara masuk surga ini tidak rombongan ya. Jadi jangan bilang begini, karena kita sudah menikah, jadi kalau saya rajin gereja maka kamu boleh nebeng di saya. Tidak apa-apa lah, kamu kerja aja cari duit. Soal pergi ke gereja nanti saya yang urus. Minta maaf, masuk surga itu tidak bisa rombongan. Even istri, even suami, even anak, even kakek, even nenek, kita tidak bisa ini. Kamu bawa tiket saya, nanti kamu duluan, saya nyusul. Tidak bisa. Itu personal. Setiap orang harus di hadapan Allah Tritunggal, face to face dengan Allah Tritunggal, dan mengaku imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu tidak bisa pakai perantara. Karena itu kalau kamu orang tua sekarang kembali ke rumah, pastikan ada momen yang bagus di mana anak-anakmu kamu bimbing untuk terima Tuhan Yesus. Kalau kamu tidak merasa sanggup, bawa kepada Pak John, Pastor Iben, para pendeta yang lain, mereka akan bimbing mereka terima Tuhan Yesus. Karena tanpa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara, saudara hanya membesarkan calon penghuni neraka. Itu adalah pernyataan biblikal, dan saya harus katakan itu kepada saudara. Kalau saudara punya keluarga, suami, istri yang tidak percaya kepada Tuhan, cari waktu yang bagus, beritakan Injil, bimbing dia kepada pertobatan. Sepupu, nenek, kakek, siapapun yang kamu kenal, yang kamu kasihi, kamu tidak ingin dia masuk ke neraka, dihukum secara kekal, dilaknat oleh Tuhan, cari waktu yang baik, beritakan Injil. Karena the gospel itu personal. Orang harus membuat personal decision dan personal commitment untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu the gospel, itu Injil. Kemudian the gospel itu universal, bukan universal dalam arti semua orang akan masuk surga, bukan. Universal dalam arti the gospel itu tidak rasis, tidak sukuisme, tidak nasionalistik. Saudara, satu-satunya agama yang membuat klaim segala lidah akan mengaku, segala suku bangsa, pergilah jadikan segala suku bangsa pantata etne muridku. Tidak peduli saudara orang dari suku mana, dari latar belakang apa, warna kulitnya apa, rambutnya apa, dan seterusnya. Tidak peduli apapun latar belakangmu, saudara, Injil bagi saudara. Saudara punya kesempatan untuk bisa diselamatkan, dan kesempatan itu menjadi tugas dari para pendeta pengkhotbah untuk kasih tahu kepada saudara.
Kalau sudah 5 minggu pendeta belum pernah khotbah tentang Injil, tolong kasih ingat, kasih catatan kecil saja Pak Pendeta. Tolong minggu depan kasih Injil dulu. Saya butuh Injil. Yes, kita butuh Injil. Karena kita ini cenderung menjadi sombong kan. Kita pikir karena saya rajin ke gereja maka saya selamat. Kita pikir karena saya rajin kasih persembahan maka Tuhan senang dengan saya. No, kita tidak bisa menyogok Tuhan. Tuhan berbelas kasihan kepada kita, memberkati kita, menjaga, melindungi kita, karena Dia mengasihi kita di dalam His only Son, Tuhan Yesus Kristus. Waktu Dia melihat kita yang berdosa, kemudian Dia lihat anaknya di dalam kita, yang Dia lihat adalah the beauty, keindahan dari anak tunggalnya. Kalau Dia hanya lihat kita, Dia jijik lihat kita loh, karena kita berdosa. Tuhan tidak bisa bersama-sama dengan dosa. Tapi karena anak tunggalnya ada di dalam kita, waktu Dia lihat saya yang berdosa, pikiran saya yang berdosa, hati saya yang berdosa, perilaku saya yang berdosa, waktu Dia lihat saya yang berdosa, tapi anaknya ada di dalam saya, yang Dia lihat bukan lagi saya yang berdosa, tapi keindahan anaknya, the beauty of His beloved Son, keindahan dari anak tunggalnya. Maka anak tunggalnya harus ada di dalam hidupmu, supaya dengan demikian engkau tidak dimurkai oleh Allah. Universal, siapapun, dari suku manapun, bangsa manapun, termasuk agama manapun, saudara harus beritakan Injil. Injil itu universal dan eskatologikal. Saudara-saudara, kalau Yohanes pasal 3 ayat 16, dan ini yang saudara perlu paham baik-baik. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, itu kan pengumuman, maklumat nanti kan, di akhir zaman kan. Nanti baru saudara dengar itu kan. Tapi kenapa Tuhan sudah kasih tahu sekarang? Karena apa yang nanti terjadi pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali, itu dibawa ke masa kini, dan Tuhan kasih tahu, yang nanti kamu terima di sana, itu sekarang saya kasih tahu kamu sekarang. Eschatological. Already but not yet. Jadi waktu orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai hamba Tuhan, kamu punya otoritas untuk bilang kepada dia, yes, kamu diselamatkan. Karena apa yang kamu ikat di bumi, terikat di surga. Yang kamu lepaskan di bumi, terlepas di surga. Itu otoritas itu ada pada hamba Tuhan. Eschatological. Tapi apakah orang itu sudah masuk surga? Belum. Jadi already but not yet. Eschatological. Sudah, tetapi belum. Makanya kalau orang tanya, apakah saudara sudah diselamatkan? Saudara boleh dong jawab sudah. Tapi kan saudara belum di surga kan? Yes. Karena apa? Already but not yet. Sama-sama. 1, 2, 3. Dengan demikian kiranya saudara diberkati.